Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai bentuk aljabar. Jadi kita akan mengetahui apa sih bentuk aljabar itu, ya. Nah, kalau kita melihat seperti ini, ya, bentuk aljabar itu biasanya ada angka dan huruf, ya. Maksudnya apa? Angka dan huruf ini sama kayak 3x plus 3, ya. Dimana si x ini, ya, x yang ini nantinya itu bisa berganti-ganti huruf. Itu bisa y kuadrat, ya. Nantinya di sini bisa y kuadrat, bisa z kuadrat, itu tergantung soalnya yang, tapi ini dinamakan dengan variabel, ya. Ini dinamakan variabel. Variabel itu apa? Variabel adalah bilangan yang belum diketahui, ya, yang belum diketahui. Nah, inilah mengapa ada aljabar. Kita bisa menghitung perkiraan isi toples permen yang berisi permen, ya. Nah, jika setelah seperti itu kita udah tahu nih x ini variabel. Misalkan kalau kalian contohnya nih, contoh variabel apa Pak? Tadi ya, x, ada y kuadrat, ada z kuadrat, bahkan ada a dan lain-lain. Itu terserah kalian. Yang penting intinya, ya, variabel itu menggunakan huruf kecil. Menggunakan huruf kecil. Oke, bukan huruf kapital. Si 3 ini dinamakan dengan koefisien. Dan 3 yang di belakang, ya, yang berdiri sendiri tanpa ada variabel, itu dinamakan dengan konstanta. Nah, apa sih Pak hubungannya dengan gambar ini? Oke, variabel atau bilangan yang nggak diketahui itu ibaratnya seperti ini. Kalian tahu nggak isi dari satu kardus kotak mie itu berapa isi mie-nya? Nah, pasti kalian nggak tahu. Kalau nggak tahu, kalian bisa buat asumsi bahwa satu kardus ini merupakan X. Begitu juga kalian bisa asumsikan, ya, karena bisa tempat yang terisi toples ini menjadi 3C, ya. Kan ada 3 buat diisi permen. Dan si permennya karena dia bersifat tunggal, kita bisa ngitung nih, ini 1, ini 2, ini 3. Maka ini kita buat 3 saja, seperti itu. Nah, seperti itu, ya. Bagaimana kalau si permennya diisi di masing-masing toples seperti ini? Nah, maka kalau misalkan permennya diisi ke toples, itu akan menjadi 3C plus 3. Oke? Seperti itu konsep di awal untuk aljabar. Kalian bisa melihat lagi benda, ya, seperti tas. Tas kalian bisa diisi dengan buku, tapi kalian bisa nggak tahu nih berapa sih yang muat di tas kalian untuk mengisi buku tersebut, seperti itu. Makanya kita buat variabelnya, pengganti variabelnya. Oke, ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang, ya, setelah kita mempelajari apa itu aljabar, koefisien, kita akan balik ke suku, ya. Suku itu bukan kaki, ya, kalau dalam bentuk aljabar. Suku itu adalah, ya, ada pemisahnya. Kayak misalkan suku kata, ya. Suku kata kan aku ganteng, ya. Itu kan ada 2 suku kata. Kalau dalam aljabar 3x plus 3, maka ini suku 2, ya. Kalau dalam aljabar ini adalah suku 2. Yang tentunya kalau misalkan dalam kalimat itu ada spasi, kalau dalam aljabar itu adalah ada operasinya yang memisahkan. Seperti itu, adik-adik. Oke, kita lanjut, ya, ke suku 1 atau biasa disebut dengan monomial. Kayak tadi, misalkan ada sebuah bentuk aljabar, ya. Ini bentuk aljabarnya adalah 2x kuadrat ditambah 7 ditambah 5y. Nah, misalkan seperti ini. Maka suku satunya yaitu 2x kuadrat. Suku 2-nya, ya, suku 2 atau biasa disebut dengan binomial, itu ditulis dengan angka 2x kuadrat
plus 7 ya. Untuk suku 3 ya, suku 3 itu bisa kita tulis trinomial ya, atau 2x kuadrat plus 7 plus 5y. Berarti bentuk aljabar ini adalah trinomial ya, atau suku 3. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui kebenaran bentuk aljabar. Mengetahui kebenaran bentuk aljabar. Oke. Misalkan kita punya 3 toples permen. Ternyata 3 toples permen itu bisa bermuat permen, yaitu jumlahnya 52 ya. Nah, ataupun seperti ini bentuk aljabar. Kalau ini terlalu susah, kita ganti ya. Ini akan kita ganti menjadi yang lebih gampang, mencari kebenaran. Apa sih kebenaran itu maksudnya ya? Kita hanya ingin mengetahui apa itu kebenaran. Misalkan ada 3 ditambah dengan X itu akan menghasilkan 7. Nah, dari sini ya kita udah tahu nih, bilangan 3 yang hasilnya 7 itu X-nya tuh berapa. Maka kan tentu saja X-nya 4. Nah, ini adalah kebenaran dari bentuk aljabar. Ya, ini adalah kebenaran bentuk aljabar. Ya. Karena kita udah tahu nih, kalau tadi X-nya belum diketahui, sekarang X-nya tahu bahwa X-nya itu adalah 4. Nah, ini namanya kebenaran bentuk aljabar. Nah, kalian bisa mencoba lagi. Misalkan min 100 ditambah Y sama dengan 300. Nah, berapakah si Y-nya? Kalian bisa ini ya, bisa coba untuk di rumah. Dan kita lanjut lagi ke bagian suku tadi ya. Kita akan membuat contoh soal. Contoh soal. Tentukan koefisien variabel dan konstanta. Nah, misalkan ada 3x kuadrat ditambah 8x dikurang dengan 7. Nah, koefisiennya kalian tulis ya, koefisien itu yang ada angka di depan variabel, yaitu 3 dan 8. Selanjutnya variabelnya. Variabelnya yaitu kita lihat nih, x kuadrat dan x kuadrat dan x ya. Nah, konstantanya itu adalah min 7 ya. Jadi operasi kalau misalkan positif itu yang nggak usah tulis ya, 8 juga itu udah menyatakan positif. Kalau min 7 itu harus ditulis minnya. Seperti itu adik-adik ya. Nah, kalian bisa mencoba halaman 206 nomor 11. Oke. Silakan kerjakan bagian A, B, C-nya ya. Nanti akan Bapak periksa untuk kelas 73 dan 74 di hari Rabu. Hari Kamis ya, maaf, hari Kamis. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita akan melihat ya cara mengubah kalimat ya. Oke, misalkan mengubah kalimat ke dalam bentuk aljabar. Misalkan ada Andi memiliki 4 toples permen dan 5 permen
lollipop. Lalu ia memberikan kepada Aira 2 toples permen. Oke. Kita akan fokus ke sini. Ubahlah cerita itu ke dalam bentuk aljabar. Oke. Kalau misalkan soalnya seperti ini ya, kalian lihat bahwa di sini ada 4 toples permen. Namanya toples berarti kan bisa diisi ya. Maka bisa kita buat 4B. Ya. Sama begitu juga dengan yang si Aira. Aira ini jadi 2B. Karena ada tanda memberikan, berarti kalau memberikan otomatis berkurang dong barangnya ya. Barangnya akan berkurang, maka tandanya negatif. Nah, 5 permen ini bisa kita tulis dengan 5 saja. Oke, sekarang kita buat. Andi memiliki 4 toples permen, berarti 4B. Dan kalau dan berarti ada banyaknya ya jumlahnya, ditambahkan berarti 5. Lalu ia memberikan, nah berarti memberikan dikurang ya, kepada Aira 2 toples permen. Nah ini adalah ubah soal cerita ke dalam bentuk aljabar gitu loh ya. Oke ya. Nah udah nih sampai sini ya. Silakan kalian kerjakan soal tadi ya, halaman 206 nomor 11 ABC. Nanti kita akan bahas hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.